Apa kabar leader? Berjumpa kembali dengan saya pada kanal Kubik Leadership. Kanal yang membahas tentang bisnis, manajemen, dan tentunya isu-isu tentang kepemimpinan. Semoga Anda selalu sehat dan tentunya semakin sukses mulia. Sebagai seorang leader, tim seperti apakah yang Anda inginkan? Apakah tim yang sepenuhnya mengikuti arahan Anda? Tentu enak para leader, tidak ribet dan mereka penurut. Tetapi mereka tidak akan bergerak ketika tidak mendapatkan arahan yang jelas dari Anda. Ataukah tim yang penuh inisiatif, tahu apa yang mereka inginkan dan perlu mereka lakukan. Di sisi lain, cenderung kritis, tidak segan menyampaikan pendapat yang berbeda, sehingga ini terkadang membuat Anda kewalahan dan Anda perlu memberi pagar yang jelas bagi mereka. Leader, berbagai karakter tim tersebut punya plus minusnya sendiri, tergantung pada kebutuhan dan situasi di organisasi yang Anda pimpin. Lalu, karakter tim seperti apakah yang sesuai untuk kondisi bisnis Anda saat ini? Dan bagaimana peran Anda sebagai leader mensikapi hal tersebut? Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana membangun tim mandiri dan bertumbuh. Inilah Leadership Vibes. Tren kepemimpinan saat ini mulai bergeser dari pemimpin yang memberikan arahan secara kaku ke pemimpin yang memberikan otonomi kepada karyawannya. Oleh sebab itu, pemimpin yang otoriter atau menerapkan micromanaging tampaknya sudah kehilangan popularitasnya. Mereka dianggap tidak memberikan ruang kepada tim untuk berkreasi, sementara tuntutan inovasi semakin masif. Bahkan, kesediaan memberikan panggung kepada mereka untuk menampilkan potensi terbaiknya. Coba kita lihat beberapa perusahaan digital yang berkembang dengan inovasinya, seperti Spotify, GitHub, dan Google tentunya. Perusahaan-perusahaan digital itu mempublikasikan kebijakan itu secara resmi. Bahkan mereka membebaskan karyawan untuk memilih di proyek dan tim mana yang mereka ingin terlibat. Kebebasan itu diberikan dengan harapan bisa meningkatkan ownership dan kreativitas karyawan. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar memberikan pengaruh positif dan sampai sejauh mana kebebasan bisa diberikan? Leader, eksperimen dilakukan pada 900 mahasiswa startup entrepreneurship selama kurang lebih 11 minggu. Partisipan dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka mendapatkan jenis proyek dan tim yang sudah ditentukan. Lalu kelompok kedua, jenis proyeknya ditentukan, tetapi tim dibebaskan memilih sendiri. Kelompok ketiga, jenis proyek dibebaskan, sedangkan anggota tim ditentukan. Dan yang keempat, keduanya dibebaskan. Jenis proyek maupun anggota tim boleh menetapkan sendiri. Dari 4 kelompok tersebut, kelompok manakah yang performanya paling baik? Ya, sesuai dengan perkiraan kita. Ternyata kelompok 1 yang jenis proyek dan anggota timnya ditentukan memiliki performance yang paling buruk. Namun menariknya,
kelompok 4 yang semuanya dibebaskan menunjukkan performance tidak jauh berbeda dari kelompok yang pertama. Performance kelompok 4 hanya 1% lebih baik dari kelompok pertama. Sementara kelompok yang kedua dan ketiga yang sebagian saja dibebaskan menunjukkan performance jauh lebih baik, 33%. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Jelas, kelompok yang pertama yang tidak mendapatkan kebebasan terbatas ruangnya untuk melakukan penyesuaian dan modifikasi. Sementara kelompok 4 yang sepenuhnya dibebaskan menjadi overconfidence atau terlalu percaya diri, sehingga kurang pertimbangan dan cermat dalam menjalankan fungsi dan peranannya di kelompok. Sedangkan kelompok kedua dan ketiga yang sebagian saja dibebaskan mampu melakukan penyesuaian secara proporsional pada tugas maupun kebutuhan yang ada di dalam tim. Leader, dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam kadar yang tepat memang mampu meningkatkan produktivitas tim karena mereka lebih memiliki ownership dan kesempatan mengembangkan kreativitasnya. Namun, tetap dalam batas dan arah yang dimiliki oleh organisasi. Disinilah peran Anda sebagai pemimpin perlu dimainkan. Kebebasan seperti apa yang dapat diberikan kepada tim dan sejauh mana kebebasan itu akan diberikan. Dalam tingkat kebebasan yang tepat, tim akan lebih produktif karena mereka menjadi tim yang mandiri dan sekaligus bertumbuh. Leader, tim yang mandiri bertumbuh adalah tim yang mampu mengelola proses kerjanya sendiri dan di saat yang bersamaan memiliki komitmen yang kuat untuk secara terus-menerus mencapai standar yang lebih tinggi. Tampaknya karakter tim seperti inilah yang kita butuhkan di kondisi bisnis saat ini. Didukung oleh beberapa survei yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir ini, adanya otonomi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi aspek utama yang dibutuhkan agar karyawan dapat lebih terlibat dan produktif dalam bekerja. Dan survei lain menunjukkan bahwa sekitar 72% kemampuan yang paling penting dimiliki adalah kemampuan untuk beradaptasi, reskilling, dan mengambil peran yang baru. Leader, mari kita lihat ciri-ciri apa saja yang ada pada tim yang mandiri bertumbuh seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ciri-ciri yang mandiri adalah yang pertama memiliki ownership dan accountability, punya inisiatif yang tinggi dan tidak menunggu perintah. Yang kedua, tentunya kompeten, punya kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, memiliki mutual trust dan respect, saling menerima, percaya, dan membantu satu sama yang lain. Dan yang keempat, memiliki otonomi, punya kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri. Dan yang kelima, memiliki kemampuan kolaborasi, bisa bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan ciri-ciri tim yang bertumbuh adalah yang pertama open-minded tentunya, mau mencoba dan mempertimbangkan hal-hal yang baru. Yang kedua, curiosity, selalu mencari informasi dan pengalaman yang baru yang lebih menantang bagi mereka. Yang ketiga, memiliki self-efficacy yang kuat, yakin terhadap kemampuannya. Dan yang keempat, ambisius,
terdorong untuk mencapai hasil yang lebih tinggi yang dia inginkan. Leader, jika karakter-karakter ini belum terlihat dalam tim Anda tidak perlu khawatir. Karena ada 3 kunci yang bisa Anda lakukan untuk membangun tim mandiri yang bertumbuh. Ingin tahu? Ya, yang pertama, Anda perlu hidupkan tujuan yang tertinggi untuk membangkitkan daya juang mereka. Dengan cara tetapkan tujuan dan sampaikan tujuan itu kepada tim Anda. Beri kesempatan kepada tim untuk ikut berpendapat dan berkontribusi agar tujuan itu menjadi tujuan bersama. Yang kedua, berikan tantangan dan sekaligus dukungan untuk melahirkan potensi terbaiknya. Dorong tim untuk mengoptimalkan perannya dan sediakan hal-hal yang mereka perlukan agar mereka dapat menjalankan peran dengan lebih optimal. Dan yang ketiga, pastikan bahwa proses berjalan untuk hasil yang lebih optimal. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga Anda tahu kapan tim membutuhkan bantuan dan apakah mereka masih berada di arah yang benar. Karakter adalah sesuatu yang bisa dan perlu dibentuk. Maka lakukanlah hal-hal yang mampu menumbuhkan karakter-karakter tersebut pada tim yang Anda pimpin. Saat ini, seberapa mandirikah tim Anda, para leader? Apakah Anda yakin bahwa mereka juga bertumbuh? Anda sendiri, sudahkah siapkah memiliki tim yang mandiri dan bertumbuh? Baik, sampai jumpa pada edisi Leadership Vibes berikutnya.